Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai renungan kita hari ini dengan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali Tuhan pertemukan kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Taruh rema-Mu di dalam diri kami, taruh daya ingat atas kami, supaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi petunjuk atas setiap langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi teguran atas kami, sehingga Tuhan, hidup kami semakin dipulihkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk terus melakukan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema pada renungan kita hari ini, yaitu bagaimana sikap hidup yang benar. Seperti yang sudah kita ketahui, Yudas ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia menjabat sebagai bendahara. Dan Yudas inilah juga yang menjual Tuhan Yesus kepada kepala imam dengan 30 keping perak. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tentu saya percaya Dia itu juga tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas terhadap dirinya. Tapi ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya di dalam hati saya, kenapa Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi atas dirinya melalui Yudas? Kenapa pada saat itu Tuhan tidak segera menghentikan rencana jahat si Yudas ini? Tuhan tidak menghentikan rencana jahat Yudas karena pada dasarnya Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Jadi setiap orang bebas untuk memilih. Dia mau memilih melakukan jalan yang benar atau yang jahat. Dan pilihan Yudas adalah dia mau membuka hatinya, membuka dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Dari nats ini, kita akan belajar bagaimana sikap hidup yang benar bagi orang yang percaya. Yang pertama, sikap hidup yang benar adalah tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas ini sebenarnya orang yang saya sebut berbahagia karena Yudas bisa menjadi murid dari Tuhan Yesus secara langsung saat itu, dan dia juga menerima pengajaran secara langsung dari Tuhan Yesus. Karena hubungannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan, saya percaya Yudas itu adalah saksi sejarah tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dia banyak melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yudas juga pastinya sering melihat bagaimana cara mengajar Tuhan Yesus. Saya pikir Yudas ini menerima anugerah yang luar biasa. Tetapi sayangnya anugerah itu disia-siakan oleh Yudas. Yudas ini bertahun-tahun dia hidup dengan Tuhan Yesus. Tapi sayang, tidak ada sesuatu yang dapat dipelajari oleh Yudas dari Tuhan Yesus. Yudas ini termasuk orang yang sangat egois. Dia selalu mementingkan diri sendiri dan posisinya. Dia tidak mau hidup dalam kebenaran, dan kasihnya kepada Tuhan itu tidak dengan segenap hati. Bisa kita lihat akhir dari kehidupan Yudas.
Yudas jatuh di dalam dosa dan dia sungguh kehilangan anugerah yang Tuhan berikan sampai dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kekristenan kita? Apakah hati kita mulai suam-suam kuku? Mari, setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, kita syukuri setiap anugerah Tuhan itu. Tuhan memberikan kebebasan untuk kita. Tuhan memberikan hak untuk kita memilih mana yang baik dan yang jahat. Tetapi sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan, jangan pernah sia-siakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan semua kasih yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Kita balas semua apa yang Tuhan berikan dengan hidup kita. Entah melalui kehidupan kita secara pribadi, kita bisa menjadi berkat buat orang lain melalui pelayanan kita. Jangan pernah kita menghindar dari kasih Tuhan. Ketika hati kita mulai jauh dari Tuhan, sudah bisa dipastikan kita akan jatuh di dalam dosa. Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, penyesalan itu terakhir. Anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu akan sia-sia. Jadi mari hari ini kita belajar bagaimana kita harus bersikap hidup yang benar, yaitu tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan yang kedua, bagaimana kita harus memiliki sikap hidup yang benar. Ikut Tuhan, jangan mencari untung. Ketika kita memutuskan ikut Tuhan, kita tidak bisa bicara tentang untung rugi. Apa yang akan kita terima? Jangan berpikir kalau ikut Tuhan itu untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Yang penting saya nyaman, yang penting saya enak. Posisi Yudas, dia adalah sebagai bendahara. Sayangnya, pikiran Yudas mulai dikendalikan dengan hal-hal yang bersifat materi. Dia mulai salah motivasi ketika dia ikut Tuhan. Dia hanya mencari keuntungan untuk kesenangannya diri sendiri. Inilah yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi diri Yudas. Dia rela menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Yudas melakukan segala cara hanya untuk dapat uang. Kalau kita ikut Tuhan, hanya cari keuntungan, suatu saat kita akan menyesal dan tidak menutup kemungkinan kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi jika kita ikut Tuhan, karena rasa syukur kita atas semua kasih, atas semua anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kita, maka saya percaya penyertaan Tuhan akan disempurnakan atas hidup kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi untuk mengikut Tuhan, jangan cari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi ketika kita sudah berkomitmen ikut Tuhan, biarlah hati kita tertuju dan fokus kepada Tuhan. Hidup kita benar-benar kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki sikap yang benar? Yang ketiga adalah kejar apa yang benar, bukan apa yang baik. Yudas mencari kesempatan yang baik untuk berbuat jahat. Sesuatu yang baik menurut manusia itu, saya pikir belum tentu itu benar bagi Tuhan. Tetapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya kebaikan itu akan mengikuti setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan buah dari kebenaran sendiri adalah salah satunya kebaikan. Orang yang selalu menjaga kebenaran di dalam hidupnya, sudah dipastikan orang ini juga baik. Hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak mudah menyakiti orang lain. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah membenci, dia tidak mudah berkata kasar yang menyakitkan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan memiliki penguasaan diri. Buah roh itu benar-benar ada di dalam dirinya. Dan dimanapun orang itu berada, saya percaya dia akan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu hidup dalam kebenaran,
Dia akan menjaga hidupnya dengan terus terhubung dengan Tuhan. Orang yang benar, dia akan selalu menjadi berkat buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah 3 hal ini, bagaimana sikap hidup yang benar, apa saja yang harus kita kerjakan sehingga kita memiliki sikap hidup yang benar. Yang pertama, tidak menyanyiakan anugerah Tuhan. Yang kedua, ikut Tuhan, jangan hanya mencari untung. Yang ketiga, kejar apa yang benar, bukan apa yang baik. Ketiga hal ini biarlah menjadi suatu pembelajaran buat kita, untuk kita bisa bersikap, untuk kita bisa hidup dalam suatu kebenaran. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sebagai seorang yang percaya, seharusnya kita memiliki hati yang terus dan terus untuk mengoreksi hidup kita secara pribadi. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan? Yudas ini adalah suatu contoh pembelajaran yang luar biasa atas hidup kita. Hal yang buruk yang sudah dikerjakan oleh Yudas, sebisa mungkin itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik ketika kita melayani, baik ketika kita menyalurkan kasih kita kepada orang lain, landasi itu dengan motivasi yang benar-benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita siap untuk melakukan bagian kita, yaitu dengan memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan? Saya percaya ketika kita sudah memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan, dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, ajarkan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, sebagai orang yang mengasihimu, untuk kami boleh memiliki sikap hidup yang benar. Ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ajarkan kepada kami juga Tuhan, untuk memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Engkau, yaitu tidak mencari keuntungan pribadi. Dan ajarkan kepada kami untuk kami tetap mengejar apa yang benar, bukan apa yang baik. Karena kami tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apa yang baik menurut kami belum tentu itu yang terbaik dan yang benar menurut Engkau Tuhan. Kami memerlukan bimbingan-Mu, kami memerlukan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau kuasai hidup kami, dan biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.